Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul pemodelan prediksi harga saham menggunakan Exibus. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nuraisi Mabalhuda. Dan saya Maman Tanus Subari. Saya Rizky Wahyu Widodo. Baik, langsung saja kita akan masuk ke latar belakang. Pasar saham Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, dipengaruhi oleh faktor global dan domestik seperti kebijakan ekonomi dan tren investasi. Namun fluktuasi pasar menghadirkan tantangan besar bagi investor dalam pengambilan keputusan. Proyek ini mengeksplorasi penerapan Exibus untuk memodelkan pergerakan harga saham menggunakan data historis dari Kaggle, termasuk harga harian, volume perdagangan, dan indikator teknikal lainnya. Dengan mengidentifikasi pola dalam data, proyek ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pasar dan membuktikan efektivitas Exibus dalam menganalisis data kompleks, serta membangun pemodelan untuk Exibus untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan model harga saham menggunakan algoritma Exibus. Yang kedua, mengevaluasi performa model menggunakan metrik MSE, RMSE, dan R kuadrat. Yang ketiga, mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel seperti harga saham dan volume perdagangan. Yang keempat, membandingkan pengaruh penanganan outlier terhadap performa model dan seterusnya. Menurut diagram alur yang akan kita lakukan, yang pertama mulai dari problem definition, pemecahan masalah, mengetahui masalahnya bagaimana. Setelah itu data collecting, pengumpulan data cleaning, pemeriksaan data dari data-data yang tidak diperlukan, fitur extraction, atau kalau dalam proyek kami akan menambahkan beberapa fitur untuk memperbaiki, untuk mentuning Exibus itu sendiri. Setelah itu outlier handling, data preparation, hyperparameter tuning, model training, data evaluation, dan visualization. Selanjutnya adalah dataset. Proyek ini menggunakan dataset historis dari harga saham Netflix, Kaggle yang mencakup DAT, Open, High, Low, Volume, RSI, CCI, SMA, MMA, MACD, Bollinger, True Range, ATR, VWAP, ROC, EMA Fast, EMA Slow, MAO, dan WMA. Dataset ini digunakan untuk memahami pola pergerakan saham dan hubungan antar variabel yang menjadi dasar pengembangan model prediktif. Selanjutnya adalah metode. Di sini kami menggunakan 10 metode. Yang pertama yaitu problem definition, yaitu menentukan tujuan prediksi harga saham Netflix menggunakan algoritma Exibus, dan fokus pada analisis data historis dan indikator teknikal untuk mengidentifikasi pola pergerakan harga. Yang kedua adalah data collection, dataset dari Kaggle yang berisi data dari 2014 sampai 2023 termasuk harga harian, volume, dan indikator teknikal. Yang ketiga adalah data cleaning, yaitu menghapus kolom tidak relevan dan menangani nilai hilang. Yang keempat yaitu feature extraction, menambahkan fitur teknikal seperti WMA, Stochastic Oscillator, WWAP, ROC, dan MAO untuk meningkatkan performa model. Yang kelima yaitu outlier handling, yaitu menghapus atau menangani outlier menggunakan metode dengan vinsorization, log transformation, manual clipping pada fitur seperti RSI, CCI, dan MACD. Lalu data preparation, menyusun prediktor dan target serta membagi dataset untuk training dan testing. Yang ketujuh adalah hyperparameter tuning, menggunakan grid search CV untuk menemukan kombinasi optimal parameter Exibus, yaitu N estimator, learning rate, max, dan max depth. Kedelapan yaitu model training, menggunakan model Exibus dengan parameter yang terbaik. Kesembilan, data evaluation, mengukur performa model dengan MSE, RMSE, dan R kuadrat pada dataset testing. Yang terakhir adalah visualization, yaitu membandingkan hasil prediksi dan data aktual melalui grafik untuk memvisualisasikan kinerja model. Baik, selanjutnya yakni output. Untuk output yang pertama yaitu dengan menghapus semua outliers, di mana data awal itu 2516 dan ditemukan outliers sebanyak 650-an. Jadi ketika dihapus akan tersisa menjadi 1797. Di tabel ini kita bisa lihat yang paling bagus yakni ketika prediktornya open, high, low, volume, WMA 10, WMA 5, %K, %D, VWAP, ROC 20, EMA Fast, EMA Slow, dan MAO, di mana N estimatornya 300, learning rate-nya 0,05, max depth-nya 3, MSE-nya didapat 7,24, RMSE didapat 2,69, dan R square-nya 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penghapusan outlier merupakan langkah penting untuk meningkatkan akurasi model.
model dengan kombinasi N estimator tinggi, learning rate lebih rendah, dan max depth lebih rendah menunjukkan performa terbaik dalam mengurangi kesalahan prediksi. Dengan pendekatan ini, model tidak hanya menghasilkan nilai evaluasi yang konsisten, tetapi juga memastikan bahwa data yang digunakan merepresentasikan pola sebenarnya dengan lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, kita menggunakan output dengan outlier handling, yaitu ditangani dengan winsorization, log transformation, dan manual clipping, di mana yang paling bagus yakni ketika prediktor menggunakan semua prediktor, yakni yang pertama dan yang keempat. Namun yang pertama dan keempat itu perbedaannya yaitu ketika yang pertama itu WMA 10 ya sama WMA 20, yang keempat itu WMA 5 dan WMA 10. Namun yang pertama itu ROC-nya 12 dan yang keempat itu ROC-nya 20. Didapat N estimatornya 300, learning rate-nya 0,05, max depth-nya 3, MSE-nya 9,99, RMSE-nya 3,16 dan R-square-nya 1. Secara keseluruhan dapat yang tadi itu kan MACD-nya itu outliers didapat 185, MAO 185, volume 135 dan diikuti dengan kolom-kolom lain. Secara keseluruhan penanganan outlier melalui winsorization, log transformation dan manual clipping terbukti efektif dalam menjaga kualitas data dan meningkatkan kinerja model. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh data ekstrim dapat diminimalkan dan parameter learning rate serta max depth lebih berpengaruh terhadap performa model dibandingkan variasi prediktor yang digunakan. Untuk output yang selanjutnya yakni dengan membiarkan outlier tanpa diberikan penanganan apapun, entah itu dihapus ataupun diisi dengan metode-metode yang lain. Nah, di sini dengan begitu banyaknya variasi prediktor didapatkan bahwasanya MSE dan RMSE terkecil atau terendah didapatkan ketika memiliki banyak fitur dan max depth 3, learning rate 0,05, N estimator 300 dengan targetnya sendiri adalah plus. Nah, seperti yang kita ketahui pada tabel pada baris keempat, di situ didapatkan MSE-nya 9,99 yang dihitung lebih rendah atau paling rendah dibandingkan MSE yang lain. RMSE 3,16 juga seperti itu dengan R-square yang sama secara keseluruhan, yakni 1,00. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya pada tabel hasil evaluasi performa model dalam prediksi variabel target dengan mempertahankan semua outlier dirasa amat sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai MSE dan RMSE dengan N estimator 300, learning rate 0,1 dan max depth 6 mencapai 13,18. Ini untuk yang tertinggi atau bisa dikatakan yang paling tidak efisien. Nah, sedangkan untuk MSE 9,99 dan RMSE 3,16 ini memiliki konfigurasi N estimator 300, learning rate 0,05 dan max depth 3. Yang mana ini menunjukkan bahwa kombinasi N estimator tinggi, learning rate rendah dan kedalaman model yang lebih kecil mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan kombinasi konfigurasi lainnya. Namun, seluruh kombinasi model memiliki nilai R-square yang sama. Hari ini menunjukkan bahwasanya model secara sistematis, secara matematis dapat menjelaskan seluruh variansi dalam variabel target dengan sangat baik meskipun terdapat outlier dalam dataset. Kesimpulannya, hasil evaluasi model Exibus menunjukkan bahwa outlier memang mempengaruhi MSE dan RMSE. Dengan model tanpa outlier menghasilkan kesalahan lebih rendah meskipun Exibus cukup robust atau sustain terhadap outlier. Nilai R-square tetap konsisten di angka 1, menandakan kemampuan model menjelaskan variansi variabel target. Prediktor yang lebih kompleks dan lengkap seperti pada baris keempat output ketiga tadi, seperti indikator teknikal, volatilitas, memberikan hasil lebih baik saat dikombinasikan dengan parameter optimal seperti N estimator tinggi, learning rate rendah, dan max depth yang sesuai. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Iwak teri, iwak paus. Semoga AI kami dapat 100. Terima kasih. Terakhir dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.